Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kali ini kita akan belajar tematik, masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Bertemakan bersyukur atas keberagaman. Nah, anak-anak siapkan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Baik, yuk kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang pertama, muatan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, bagian 1. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan itu juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dalam teks dapat ditemukan dengan cara menyimak. Nah, menyimak apa sih arti menyimak? Menyimak itu artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau yang dibicarakan. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Nah, salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, dari teks tadi itu adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat pendukungnya adalah ya tadi sampai titik ya tadi, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional di Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, itu kalimat penjelas. Nah, dari kalimat tadi atau bacaan tadi, kalian menyimak. Nah, gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, gagasan pendukungnya, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Atau yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan hingga kudapan. Jadi kalau menulis gagasan pokok itu ora kabeh langsung ditulis, kalian ambil intinya dari bacaan tersebut itu apa. Tapi juga jangan terlalu pendek. Jadi kalian sambil menyusun kalimat. Kalau tadi kan salah satu bentuk keragaman Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, jadi diambil kesimpulannya, oh makanan tradisional Indonesia itu mampu menarik wisatawan. Jadi nggak ditulis salah satu bentuk keragaman Indonesia yang mampu menarik, nggak gitu ya. Jadi dari bacaan itu, kalian tarik kesimpulannya, itu apa? Nah, itulah gagasan pokok. Tidak semuanya ditulis terus, tidak juga langsung makanan tradisional, itu tidak. Jadi kalian juga harus membuat kalimatnya itu apa, enggak semua ditulis, enggak semua, enggak langsung inti makanan tradisional, enggak. Jadi dari bacaan itu kalian tarik kesimpulannya, garis besarnya atau kalimat utamanya itu apa. Terus kalimat penjelasnya itu yang mendukung gagasan kalimat utamanya itu, oh makanan tradisional dapat memanjakan wisatawan, terus beragam jenis rasa penyajian, terus ada makanan utama hingga kudapan. Jadi seperti itu ya kalau mencari kalimat utama dan penjelas atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang kedua, muatan IPS, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, Indonesia itu kaya akan keragaman budaya. Salah satunya adalah keragaman makanan tradisional. Contohnya ini yang pertama, nanti ada contoh-contohnya, misalnya nasi timbel dari Cirebon dan keripik balado dari Padang. Nah,
Indonesia itu banyak sekali, setiap daerah mempunyai ciri khas makanan tradisional masing-masing. Contoh yang pertama itu adalah nasi timbel dari Jawa Barat. Nah, nasinya itu dibungkus daun pisang, terus beras yang digunakan juga adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Terus nasi timbel itu terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Wah, enak sekali ya, ada yang sudah pernah coba? Yang kedua, ini yang gambar ini ada nasi pulen yang dibungkus itu nasi jinggo dari Bali. Nah, nasi pulen itu yang dibungkus dari daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Jadi, nasi jinggo itu dari Bali. Nah, yang ketiga ini adalah papeda, itu papeda dari Papua. Nah, papeda itu terbuat dari bubur sagu. Terus, papeda juga memiliki rasa tawar, disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Ada yang sudah pernah coba? Nah, selanjutnya adalah bubur putih atau bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Nah, bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Wah, tambah lapar ya kalau ngelihat makanan ini. Dan masih banyak makanan khas lainnya ya. Banyak sekali makanan-makanan khas lainnya. Kalau Jogja ada gudeg ya, dan macam-macam ya, ada kalau Surabaya rujak cingur dan lain sebagainya. Masih banyak makanan tradisional lainnya. Nah, untuk latihan silahkan anak-anak kerjakan ya, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf ke-1 sampai 3 dari bacaan Dodol Betawi Makanan Tradisional Nan Legit di buku tematik 4A halaman 41. Terus IPS, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti di buku tematik 4A, room C di halaman 43 nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Mau di buku tulis lebih bagus ya. Nanti kalian sambil latihan olahraga menulis, oke? Nah, sekian dari Bu Puri. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.